Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya di pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang fikih, yaitu bab jinayah, tentang pembunuhan. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertama yaitu tentang pembunuhan. Pembunuhan yaitu secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, pembunuhan adalah seseorang yang menghilangkan nyawa dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan, yaitu disebut pembunuhan. Secara Islam, pembunuhan itu dibagi menjadi tiga, yaitu pembunuhan secara sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalahkan atau tidak sengaja. Pembunuhan apa sih yang disebut dengan pembunuhan secara sengaja? Pembunuhan secara sengaja adalah pembunuhan yang memang sudah direncanakan, yang dilakukan dengan alat yang mematikan. Itu yang disebut dengan pembunuhan secara sengaja. Jadi pembunuhan sengaja itu sudah dirancang sedemikian rupa yang pastinya itu sudah ada niatan untuk membunuh. Untuk kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan sebenarnya dia tidak sengaja atau tidak ada niatan membunuh, akan tetapi target yang dia semuanya dia akan hanya menakut-nakuti atau bagaimana, ternyata malah terbunuh, dan dia melakukannya pastinya dengan alat yang tidak mematikan, dan dia tidak ada niatan untuk membunuh. Itu yang tetapi dia sudah ada seperti akan membunuh, cuma dia niatnya cuma menakut-nakuti, seperti contohnya seorang seseorang yang ingin mengancam, akan tetapi karena dia panik, ancaman tersebut membunuh target tersebut. Jadi seakan-akan dia membunuh dengan niatannya, akan tetapi itu ternyata tidak disengaja. Terus yang ketiga adalah pembunuhan secara tersalah atau tidak sengaja. Pembunuhan yang ketiga ini kategori yang benar-benar tidak sengaja, yaitu pembunuhan yang secara refleks atau secara tidak sengaja. Jadi tidak ada niatan, tidak ada ancaman, dan tidak ada apa-apa. Jadi terjadi begitu saja. Jadi dia tidak ingin ada niatan membunuh, tidak ada niatan mengancam. Yang disebut pembunuhan tersalah itu tidak sengaja. Nah, dalam pembunuhan itu ada hukum-hukum yang menghukumi dalam pembunuhan tersebut. Hukum dalam membunuh itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Maka diterapkanlah hukum untuk pelanggaran tersebut. Hukuman untuk yang pelanggaran secara sengaja itu akan dijatuhi hukuman yang berat dan denda yang berat. Tapi jika dimaafkan, maka pembunuh yang secara sengaja akan dijatuhi denda yang sangat berat dan melalui proses taubat. Untuk yang kedua, pembunuhan seperti sengaja hampir mirip, juga terkena denda yang sangat berat, akan tetapi denda tersebut bisa dibayarkan oleh keluarganya secara diangsur selama 3 tahun. Nah, berarti bedanya yang tadi itu tidak ada diangsur dan menggunakan uangnya sendiri yang sengaja, dan yang tidak sengaja yang seperti sengaja akan mendapatkan keringanan, yaitu diangsur untuk pembayaran denda dan bisa melalui uang keluarga. Untuk yang ketiga adalah pembunuhan tersalah,
yaitu pembunuhan secara tidak sengaja, itu akan hukuman denda yang ringan dan bisa diangsur dan dengan uang keluarga. Angsurannya sama selama 3 bulan, selama 3 tahun. Jadi pembunuhan tidak sengaja itu lebih ringan jatuhnya. Apa hikmah dari pelarangan atau tidak diperbolehkannya pembunuhan, yaitu akan terjaganya keamanan atau rasa aman dari diri manusia, dan mereka akan merasa lebih tenang jiwanya, dan akan terciptanya kedamaian di suatu wilayah tersebut jika adanya pelarangan pembunuhan. Maka hikmah dari pembunuhan itu akan merasakan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau nanti bisa saya berikan tugas untuk kalian semua lihat berita di TV. Jika ada berita di TV tentang pembunuhan, boleh kalian rangkum dan boleh kalian asumsikan itu masuk dalam kategori pembunuhan apa yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.